Ya pemirsa, satu hari jelang Lebaran, situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama telah terurai. Distribusi lalu lintas telah mencapai 90% dari arah Jabodetabek menuju Trans Jawa. Sementara sistem kontraflow telah dihentikan malam tadi. Arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau kondusif di satu hari menjelang Lebaran. Arus pemudik masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Jasa Marga mencatat 1,4 juta kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek dan 511.000 diantaranya keluar melalui gerbang tol Cikatama. Sistem kontraflow telah dihentikan sejak malam seiring dengan berkurangnya intensitas pemudik dan jalur kendaraan telah berfungsi normal. Rencananya penutupan sistem one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414 akan dilakukan hari ini oleh Kakor Polri dan Menteri Perhubungan. Dan untuk memantau situasi terkini di arus mudik satu hari jelang Lebaran, kita sudah bergabung dengan rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikampek Utama. Camar, bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini terpantau kondusif dan cenderung lancar dari arah Timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan benar sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa untuk sistem kontraflow ini sudah diadakan dan sudah diberhentikan seiring dengan diberhentikannya sistem one way ataupun juga satu arah dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Dan saat ini sudah diperbolehkan untuk kendaraan yang berasal dari Timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Kita akan memantau situasi dan kondisi dari ketinggian dari pantauan udara. Ini bisa dilihat tidak ada ketersendatan dan cenderung lancar, cenderung landai karena sampai dengan pukul 9 tadi baru ada 8.000 kendaraan yang melintas dari arah Jabodetabek menuju ke arah Timur Jawa. Kemudian juga untuk total dari keseluruhan kendaraan yang saat ini sudah meninggalkan Jabodetabek ada sekitar 1,4 juta lebih dan 511.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Dan sistem kontraflow untuk nantinya arus balik dari arah Kali Kangkung, Palimanan menuju ke arah Jakarta dan juga Cikampek. Ini kami belum mengetahui kapan akan dilakukan. Tidak hanya kontraflow saja, namun juga sistem one way. Nantinya akan melihat kepada diskresi yang dilakukan oleh pihak Korlantas Polri beserta dengan pihak dari Jasa Marga. Apakah akan diberlakukan pada tanggal 3 atau 4 sesuai dengan prediksi yang mana akan terjadi puncak dari arus balik Lebaran 2025. Sementara untuk persiapan sendiri masih terus dilakukan, di mana pemantauan dilakukan dalam 3 sesi, baik pagi, siang, dan juga malam hari untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan. Misalnya saja apabila terjadi kemacetan di kilometer 30 sampai dengan kilometer 30 sampai dengan kilometer 45 nantinya akan diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Reza. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kebijakan one way nasional resmi dicabut. Penutupan sistem kebijakan satu arah dilaksanakan di gerbang tol Kali Kangkung. Pencabutan sistem one way nasional berdasarkan masukan dari Dirlantas Polda Jawa Barat dan Dirlantas Polda Jawa Tengah yang diambil dari hasil evaluasi arus mudik. Diharapkan para pemudik dapat mengatur waktu keberangkatan dan menyesuaikan dengan kebijakan pencabutan one way nasional. Sebelumnya, Korlantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan juga Jasa Marga menggelar rapat koordinasi penutupan one way nasional di Comment Center kilometer 29 Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek kilometer 29 Cikarang Bekasi pada Sabtu malam. Korlantas mengatakan H-3 Lebaran merupakan puncak arus mudik. Kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik
Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional. Mudik selama 3 hari, hari ini sudah ditutup, di closing oleh Pak Menteri Perhubungan. Kami laporkan bahwa sampai saat ini kondisi traffic sangat terkendali, lancar, dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta sudah terdistribusi 1.650.000. Jadi masih berkisar. Sementara arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau lancar. Rekayasa sistem one way atau satu arah juga telah ditiadakan sejak pukul 9 pagi. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan tidak ada antrean. Volume kendaraan mengalami penurunan di 1 hari jelang Lebaran. Traffic counting turut mengalami penurunan di bawah angka 5.000 kendaraan per jam. Sementara itu sistem rekayasa one way atau sudah resmi dihentikan sejak pukul 9 pagi. Kepolisian terus imbau pemudik untuk pastikan saldo elektronik mencukupi dan tidak berbuka puasa di bahu jalan agar tidak membuat antrean panjang. Rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, arus mudik terpantau lancar dan juga kondusif. Pantauan situasi lalu lintas pada H-1 menuju Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di rest area kilometer 207A Palikanci belum adanya kepadatan kendaraan yang akan beristirahat maupun telah beristirahat serta melanjutkan kembali perjalanan ke arah Jawa Tengah. Kapasitas rest area kilometer 207A Palikanci pada masa periode mudik 2025 menyiapkan sebanyak 700 kapasitas kendaraan dengan jangka waktu maksimal 30 menit setiap pemudik yang hendak melakukan istirahat. Ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Total dari PT KAI Daob 2 Bandung telah memberangkatkan 285.000 pemudik. Jelang Lebaran, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dari data Daob 2 Bandung, sebanyak 17.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun Daob 2. 5.600 penumpang berangkat dari stasiun Bandung, sementara 5.200 penumpang berangkat melalui stasiun Kiara Condong. PT KAI Daob 2 Bandung sudah memberangkatkan 285.000 pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik akan terus terjadi hingga malam jelang Lebaran. Jawa Timur. Kenapa sih memilih hari ini mudiknya kan? Soalnya mendekati Lebaran juga kan, jadi nggak terlalu dekat sama nggak terlalu jauh. 3 hari sebelum Lebaran. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa sih memilih mudik hari ini, Bu? Ya karena ngikutin libur dari tempat kerja suami. Kemarin dapat tiket susah nggak, Bu? Iya susah banget, itu udah 2 bulan sebelumnya dan kita udah pesan dari jam 12. Dengan arus mudik, data sampai dengan siang tadi tercatat sudah 285.000 penumpang yang kami berangkatkan dari wilayah Daob 2 Bandung. Tentunya pada hari ini saja tercatat sudah hampir 17.000 penumpang yang menggunakan jasa layanan kereta. Sementara itu, okupansi penumpang di wilayah Daob 6 Yogyakarta juga masih tinggi. Total penumpang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta hingga malam tadi meningkat 27%. Jumlah penumpang berangkat di Daob 6 mencapai 23.000, meningkat 17% dari hari biasa. Sedangkan jumlah penumpang datang di Daob 6 mencapai 24.000, meningkat 27% dari hari biasa. Total selama angkutan mudik Lebaran 2025 di Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang berangkat mencapai 161.000, sedangkan penumpang datang mencapai 163.000.
Sementara itu tiket lebaran yang telah terjual di Daob 6 Yogyakarta telah mencapai 339.000 tiket atau 81% terjual dari total ketersediaan 411.000 tiket. Oke, jadi jika dibandingkan dengan periode sama di angkutan lebaran 2024 tahun lalu, hari ini ada peningkatan 13% volume keberangkatan di Daob 6 Yogyakarta. Sedangkan untuk di stasiun Tugu sendiri, hari ini kita memberangkatkan sekitar 8.000 pelanggan dan ini masih akan bertambah sampai nanti malam untuk kereta terakhir ya. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari mana Mas tadi? Dari Subang. Dari Subang. Kenapa milih kereta sih Mas? Gimana? Kenapa milih kereta? Lebih nyaman, tidak macet. Dan pemirsa, kembali kita akan memantau arus mudik di jalur darat, di mana rekayasa sistem one way atau satu arah resmi ditutup. Dan seperti apa situasi terkini arus mudik dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Esra Ambarita. Selamat siang, Esra, seperti apa situasi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau saat ini di gerbang tol Kalikangkung untuk arus lalu lintas ini terpantau lancar dan tidak ada ketersendatan sama sekali. Ini kami pantau sejak pagi tadi, yang mana tentunya ini sudah seirama ataupun senada dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret yang lalu. Nah, kalau sekarang ini sudah berjalan dengan normal, kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas ini juga tidak diberlakukan lagi atau sudah dicabut sekitar pukul 10 pagi tadi, yang mana tadi sempat diterapkan atau dari kemarin adalah one way sistem satu arah, kalau sekarang sudah berjalan normal. Ini artinya traffic counting untuk perjalanan mudik atau perjalanan pulang kampung ini sudah di bawah 5.000, yang mana sebelumnya jika di angka 5.000 atau sampai di angka 6.000 berarti diberlakukan rekayasa lalu lintas. Nah, kalau sekarang ini sudah di angka 1.000 hingga 2.000 dan cukup terkendali sehingga tidak diberlakukan lagi rekayasa lalu lintas. Nah, sementara untuk perjalanan ataupun bisa kami gambarkan bahwa sudah semakin lebih baik untuk peringatan terkait pengisian saldo e-tol, tidak lagi menciptakan antrian yang mengular berbeda dengan hari kemarin. Dari kepolisian terus menghimbau kepada masyarakat atau para pemudik, khususnya ini yang kerap sekali masih ditemukan adalah dalam pengisian saldo e-tol yang tidak mencukupi, kemudian kerapnya masyarakat yang berhenti di bahu jalan, tentu ini sangat membahayakan, jadi diingatkan untuk tidak melakukannya. Kemudian juga apabila Anda merasa kelelahan, mengalami kantuk, segeralah beristirahat di sejumlah rest area yang disediakan. Nah, salah satu rekomendasi rest area yang bisa kami sampaikan ketika Anda melintasi gerbang tol Kalikangkung, Anda dapat beristirahat di rest area kilometer 379A sebelum melanjutkan perjalanan, karena tentunya berharap bahwa lebaran kali ini bisa bersua atau bertemu dengan keluarga. Nah, dari petugas ataupun kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit sebelum melanjutkan perjalanan. Mengingat cuaca yang kerap diguyur hujan, kemudian di siang hari matahari yang terik, jadi perlu pastikan selain kendaraan keadaan prima, kondisi tubuh juga harus fit saat melakukan perjalanan pulang kampung. Reza. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemudik sepeda motor masih memadati Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Para pemudik mengaku memilih mudik pada hari ini karena baru mendapatkan cuti. Pemudik sepeda motor masih terlihat di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Meski demikian, jumlahnya berkurang jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Berdasarkan data pengelola penyeberangan, pengguna jasa penyeberangan menurun drastis satu hari menjelang Idul Fitri. Tercatat 5.900 orang dan 4.000 unit kendaraan yang diangkut ke Pulau Sumatera. Sementara berdasarkan data keseluruhan, lebih dari 100.000 orang serta 76.000 kendaraan menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakauheni. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi pada hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakauheni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan,
serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya hingga mencapai 2,5 meter dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Dengan arus pemudik di jalur darat, 1 hari menjelang Lebaran, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Total PT KAI Daob 2 Bandung telah memberangkatkan 285.000 pemudik. Jelang Lebaran, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dan dari data Daob 2 Bandung, sebanyak 17.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun. 5.600 penumpang berangkat dari stasiun Bandung, sementara 5.200 penumpang berangkat melalui stasiun Kiara Condong. PT KAI Daob 2 Bandung sudah memberangkatkan 285.000 pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik akan terus terjadi hingga malam jelang Lebaran. Ke Jawa Timur. Kenapa sih memilih hari ini mudiknya? Soalnya mendekati Lebaran juga kan, jadi nggak terlalu dekat sama nggak terlalu jauh. 3 hari sebelum Lebaran. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa sih memilih mudik hari ini, Bu? Ya karena ngikutin libur dari tempat kerja suami. Kemarin dapat tiket susah nggak, Bu? Iya susah banget, itu udah 2 bulan sebelumnya dan kita udah pesan dari jam 5. Dengan arus mudik, data sampai dengan siang tadi tercatat sudah 285.000 penumpang yang kami berangkatkan dari wilayah Daob 2 Bandung. Tentunya pada hari ini saja tercatat sudah hampir 17.000 penumpang yang menggunakan. Sementara itu, okupansi penumpang di wilayah Daob 6 Yogyakarta juga masih tinggi. Total penumpang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta hingga malam tadi meningkat 27%. Jumlah penumpang berangkat di Daob 6 mencapai 23.000, meningkat 17% dari hari biasa. Sedangkan jumlah penumpang datang di Daob 6 mencapai 24.000, meningkat 27% dari hari biasa. Total selama angkutan mudik Lebaran 2025 di Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang berangkat mencapai 161.000, sedangkan penumpang datang mencapai 163.000. Sementara itu, tiket Lebaran yang telah terjual di Daob 6 Yogyakarta telah mencapai 339.000 tiket atau 81% terjual dari total ketersediaan 411.000 tiket. Oke, jadi jika dibandingkan dengan periode sama di angkutan Lebaran 2024 tahun lalu, hari ini ada peningkatan 13% volume keberangkatan di Daob 6 Yogyakarta. Sedangkan untuk di stasiun Tugu sendiri, hari ini kita memberangkatkan sekitar 8.000 pelanggan dan ini masih akan bertambah sampai nanti malam untuk kereta terakhir ya. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari mana Mas tadi? Dari Subang. Dari Subang. Kenapa pilih kereta sih, Mas? Gimana? Kenapa milih kereta? Lebih nyaman, nggak macet. Kondisi serupa juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta yang masih ramai oleh pemudik. Tingkat okupansi sudah mencapai 103% untuk keberangkatan pada hari ini dan akan terus bertambah hingga malam nanti. Stasiun Pasar Senen, Jakarta terpantau ramai, di mana keberangkatan pada hari ini berjumlah 26.763 dan tingkat okupansi sudah mencapai 103% pada puncak arus mudik yang akan berlanjut hingga 1 April 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan, KAI Daob 1 Jakarta telah menambah 380 perjalanan kereta api jarak jauh, baik dari keberangkatan stasiun Gambir
maupun dari stasiun Pasar Senen Jakarta dengan rata-rata perjalanan 17 kereta api per harinya. Dan seperti apa situasi arus mudik jelang Lebaran pada keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta? Sudah ada rekan Naura Syafikah. Naura, apakah stasiun Pasar Senen dipadati para pemudik pada hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi di stasiun Pasar Senen menjelang 1 hari ke Lebaran Idul Fitri 2025, ini dari pagi tim kami berada di stasiun sudah ramai sekali oleh pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Humas Daop 1 Jakarta, pada hari ini total keberangkatan ini berjumlah 26.763, di mana untuk tingkat okupansinya sudah mencapai di angka 103%. Dan jika kita bandingkan dengan keberangkatan 1 hari sebelumnya atau kemarin, ini memang ada penurunan di mana kemarin itu tingkat okupansi mencapai di angka 105%. Namun pastinya hingga nanti sore dan malam hari akan terus bertambah untuk keberangkatan pada hari ini. Dan mengingat untuk stasiun Senen ini pada hari ini di tanggal 30 Maret ini merupakan puncak arus mudik, di mana untuk setiap pemudik pastinya akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke kampung halamannya. Nah, untuk kota favorit atau yang menjadi mayoritas tujuan dari para pemudik di tahun ini yaitu ada di Lempuyangan, kemudian di Surabaya Pasar Turi, dan juga di Kuto Arjo. Dan dari Humas Daop 1 Jakarta pastinya juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan dan keamanan pemudik, seperti ada posko pemantauan dan juga ada layanan kesehatan. Nah, dari Humas Daop 1 Jakarta ini mengingatkan sekali lagi untuk setiap calon pemudik yang hendak membeli tiket, disarankan untuk membeli tiket dari ofisialnya saja, yaitu dari akses by KAI atau platform yang memang sudah bekerja sama dengan KAI untuk penjualan tiket. Jadi tidak disarankan untuk membeli dari sosial media yang mengiming-imingi bahwa akan mendapatkan tiket dan menjanjikan tiket untuk Anda. Dan juga pastinya dari KAI menghimbau untuk setiap pemudik memperhatikan barang bawaannya masing-masing dan juga memperhatikan kembali apakah tanggal dan juga jam keberangkatan sudah sesuai dengan tiket yang Anda beli. Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah warga berdesakan untuk mendapatkan zakat fitrah dari Pemprov Jawa Timur dan zakat mal dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Namun sejumlah warga kecewa karena tak mendapatkan zakat fitrah dan juga zakat mal. Inilah situasi saat warga berdesakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapat zakat mal dari Gubernur Jawa Timur dan zakat fitrah dari Pemprov. Warga yang didominasi para manula datang untuk mengambil bingkisan berisi sembako dan uang zakat mal Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Itu zakat saya. Jadi kalau saya keliling, ya saya bagi itu zakat mal pribadi saya dan keluarga. Berapa paket, Bu? Berapa? Kita sebetulnya menyiapkan 1.500 tadi. Tapi ya pokoknya segini yang datang, kita pokoknya apa yang ada aja dimaksudkan. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan bingkisan sembako dan zakat mal. Seorang warga mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pukul 1:30 siang hingga pukul 4:30 sore, namun pulang dengan tangan kosong. Enggak ini, Bu? Enggak, Pak, ya Allah. Enggak dapat? Enggak. Antri berapa lama enggak dapat tuh? Aduh, aku itu loh pesan suaraku, Pak. Iya. Enggak. Antrinya berapa lama, Bu, tadi? Aku mulai jam berapa ya? 1:30. 1:30 sampai jam... Sekarang jam berapa? 4:30 ini ya? Dapat sembako. Dapat sembako. Iya. Antrinya gimana, Bu? Tadi lama enggak, Bu? Ya, lama sih, saya bukan orang sini soalnya. Oh, jadi lama? Iya, tadi ada info dari teman-teman makanya saya sempat berdesak-desakan, Bu, ya tadi? Iya. Panitia pembagian zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket berisikan minyak goreng, instan dan beras. Sedangkan zakat mal berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafii Ainus melaporkan. Polisi menggerebek pabrik petasan di 3 lokasi di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi sita ratusan petasan, salah satunya berukuran 1,5 meter. Sementara sebuah rumah di Jember hancur diduga karena ledakan petasan.
Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan aparat Polres Bangkalan di 3 lokasi berbeda secara berurutan, yakni di Kamal, Aborbaya, dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dari 3 lokasi ini, polisi mengamankan 900 lebih petasan siap jual dengan berbagai ukuran hingga berukuran 1,5 meter. Polisi juga menemukan berbagai bahan pembuatan petasan, mulai dari serbuk mesiu, potasium, hingga serbuk arang yang dibungkus kardus maupun plastik dan karung. Dari penggerebekan itu, polisi menahan 10 orang warga pemilik tempat produksi dan peracik bahan-bahan berbahaya. Bersama barang bukti yang ditemukan, para tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Dengan inisial K ini ternyata ya, selain dia menyiapkan racikan serbuk yang juga dijual kepada orang lain, yang bersangkutan juga membuat mercon. Dari 3 TKP? Total 10 tersangka untuk 3 TKP. Saat ini kami tahan. Razia petasan ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang resah seiring maraknya bunyi petasan sejak awal bulan Ramadan. Hasil razia petasan ini untuk sementara diamankan di Mapolres Bangkalan hingga nantinya akan dimusnahkan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu sebanyak 100.000 lebih kendaraan melintas di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak kepolisian terapkan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika terjadi ketersendatan di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Lalu lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat yang menjadi jalur pemudik terpantau ramai lancar. Sebanyak 100.000 lebih kendaraan sudah melintas di jalur Lingkar Gentong pada momen puncak arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika terjadi kepadatan di beberapa titik rawan macet. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Dan sudah ada rekan Hamzah Hasibuan yang akan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Selamat siang Hamzah, seperti apa situasi arus mudik terkini dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau lebih landai dibandingkan dengan hari-hari kemarin, di mana puncak arus mudik ini terjadi di tanggal 29 Maret 2025 Sabtu kemarin. Dari data terupdate yang kami dapatkan berdasarkan Dishub Kabupaten Ciamis, ini sudah terdapat sekitar 123.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan roda 2, yaitu motor sebanyak 54,2% dan juga mobil kecil sebanyak 42,2%. Pada hari ini di H-1 menuju Lebaran 2025 kami memantau sejak pagi tadi belum ada kepadatan ataupun peningkatan volume dan jumlah kendaraan yang signifikan, sehingga pihak polisian dari Polres Tasikmalaya Kota khususnya ini belum memberlakukan rekayasa baik pengalihan arus ataupun one way. Selain itu nantinya rekayasa lalu lintas seperti one way yang sempat diberlakukan kemarin pada pukul 1:10 waktu Indonesia Barat siang hari, ini nantinya akan diberlakukan lagi jika saja volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini meningkat dan terjadi kepadatan dan kemacetan di beberapa titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian, yaitu 3 titik yang menjadi titik antisipasi rawan macet, diantaranya Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Selain itu, ini pihak kepolisian juga selalu menghimbau kepada para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu memperhatikan fisik dan juga keadaan kendaraan agar tetap prima. Selain itu, fokus yang tinggi ini diperlukan ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, karena salah satu bagian di Jalan Raya Lingkar Gentong yaitu letter U Gentong Tasikmalaya ini memiliki jalan yang cukup
cukup curam, memiliki tanjakan dan turunan yang cukup tinggi ditambah dengan kelokan yang tajam, sehingga jika pemudik apalagi akan bepergian di malam hari ataupun di waktu gelap, ini memerlukan fokus yang cukup tinggi agar meminimalisir terjadinya kecelakaan. Selain itu, pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini juga sudah menyiapkan sekitar 13 pos, diantaranya 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu dan 3 pos pelayanan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat jika mengalami kantuk ataupun kelelahan di masa arus mudik 2025 kali ini. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Sejumlah menteri juga hadir dalam peninjauan ini seperti Menko PMK Pratikno dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan pada jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik, penumpang kereta api terjaga keamanannya dan juga kenyamanannya. Jalur transportasi kereta api bisa dijadikan alternatif utama untuk mudik karena bisa mengurangi angka kepadatan jalur darat. Selain itu, pemudik diimbau selalu menjaga kesehatannya. Buka, Bang. Sebelum ke Stasiun Gambir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran Menteri bersama Kapolri ini mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus yang digunakan dalam kondisi siap. Di mana sebelumnya sebanyak 2.962 pemudik dan 280 bus yang menuju Sumatera dan Pulau Jawa telah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Jadi kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi, selain kesehatan, dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman. Jadi tadi kami sudah memperoleh laporan bahwa puncak arus mudik melalui bis itu puncaknya kemarin ya. Hari ini sudah mulai menurun. Jadi pelayanan juga berjalan dengan baik. Jadi masih terus dilanjutkan. Tadi juga kita menyaksikan bagaimana ada pengecekan kesehatan dari timnya Pak Kemenkes untuk menjamin bahwa sopir itu dalam keadaan sehat. Kami juga memperoleh laporan pengecekan kendaraan, jadi kendaraan yang minor diperbaiki, masalah minor diperbaiki, tapi yang major harus diganti dengan armada yang baru. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai kembali lagi ke tujuan. Terima kasih. Lebaran selalu menekankan 3 hal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa melihat bahwa di Terminal Pulau Gebang
semua hal tersebut dilakukan dari segi keselamatan, bis-bis dilakukan rem cek, pengecekan setiap akan beroperasi, kemudian juga untuk keamanan, tentunya semua fasilitas terminal diyakinkan betul keamanannya melalui kerjasama dengan kepolisian, dan kenyamanan juga kami selalu menekankan agar para pemudik dapat pulang dengan nyaman ke. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau arus lalu lintas pemudik di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat bersama Brigadir Cici dari NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan lalu lintas di satu hari jelang Lebaran di sana? Apakah terjadi kepadatan? Ya, baik, terima kasih Reza dan pemirsa. Siang hari ini kita akan melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Cikopo yang dimana menghitung beberapa jam lagi memasuki Idul Fitri 1460 Hijriah. Kendaraan yang melintas pada kawasan ini sendiri menggunakan jalur tol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kita ketahui bersama bahwa pemberhentian pelaksanaan one way nasional dari kilometer 70 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sudah diberhentikan tadi pukul 9.28, yang mana untuk siang hari ini sendiri setelah diberlakukannya pemberhentian one way, kondisi kendaraan dari arah Jakarta Cikampek yang nantinya akan lurus menuju ke arah Trans Jawa menuju tol Cipali sendiri dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang melintas dari luar Jawa yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta hingga saat ini pun dalam keadaan relatif lancar. Dan sesuai dengan data yang kami terima dari rekan-rekan jasa marga bahwa terhitung sampai dengan pukul 11 siang ini sudah ada sebanyak 11.340 kendaraan yang keluar menuju ke arah Trans Jawa, sedangkan untuk kendaraan yang masuk ke arah Jakarta terhitung 567 kendaraan. Ini mengartikan bahwa memang kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Trans Jawa masih terus berlangsung walaupun adanya penurunan tingkat volume arus kendaraan. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa ataupun sebaliknya, untuk tetap berhati-hati, selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Bagi para pengendara yang merasa lelah ataupun mengantuk, dapat berhenti sejenak di rest area terdekat guna untuk beristirahat. Dan juga perlu kami informasikan bahwa bagi para pengendara yang nantinya menggunakan jalur arteri, disediakannya juga pos pengamanan dan pos pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebelum melanjutkan perjalanan mudik Anda. Dan pastikan juga kondisi kendaraan dalam keadaan layak pakai, e-tol dalam keadaan terisi penuh demi membantu kelancaran lalu lintas pada perjalanan mudik kali ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pemudik yang sudah mematuhi dan mengikuti kebijakan kepolisian dalam pemberlakuan kontraflow juga one way yang sudah berlangsung beberapa hari lalu. Dan semoga perjalanan Anda selamat sampai di tujuan, mudik aman, keluarga nyaman. Untuk para pemudik yang ingin mendapatkan informasi terupdate untuk arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengupdate melalui Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Demikian Reza yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporan Anda dari kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Berbeda dengan penetapan 1 Syawal dari pemerintah, warga di sejumlah daerah telah melaksanakan sholat Idul Fitri 2025 lebih awal pada Sabtu pagi. Mereka meyakini cara penghitungan dengan kalender sendiri dan berbeda dengan penghitungan pemerintah. Umat Muslim di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menggelar sholat Id Sabtu pagi. Sholat Idul Fitri digelar ribuan warga di Masjid Nurul Awal yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya mereka berpuasa lebih awal 2 hari dari waktu yang ditetapkan pemerintah. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh warga setempat telah berlangsung selama turun-temurun menggunakan kalender atau cara hitung sendiri berpatokan pada umur bulan.
Sementara itu gema takbir berkumandang di Masjid Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi. Satu persatu jemaah Naksabandiah ini mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Id. Pelaksanaan salat Id digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah. Penetapan Idul Fitri dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode ini sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Puluhan jemaah Al-Muhdor Pondok Pesantren Al-Hoiriyah di Tulung Agung, Jawa Timur juga merayakan Idul Fitri lebih awal. Mereka menggelar sholat Id di masjid setempat tanpa pengeras suara. Sholat Id diikuti sekitar 60 jemaah dengan tertib dan hikmat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah Al-Muhdor selalu merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan masyarakat lain. Meski demikian, jemaah dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren hidup secara rukun dan saling menghargai. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Jalan Pantura di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilewati konvoi pemudik menggunakan bajai. Konvoi bajai ini melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Rata-rata para pengemudi bajai ini mengajak keluarga untuk berlebaran di kampung halamannya. Meski berdesakan, para supir bajai lebih memilih mudik menggunakan bajai untuk meringankan ongkos perjalanan mudik. Selain itu, bajai juga menjadi solusi untuk membawa barang-barang bawaan lebih banyak ke kampung halaman. Ya, dan pemirsa, mudik memakai kendaraan bermotor sudah biasa. Nah, kalau mudik sambil goes pakai sepeda pasti berbeda. Kali ini kita akan berbincang dengan pemudik yang menggunakan sepeda, yakni ada Pak Hendro Subroto, Ketua Bike to Work Indonesia yang kebetulan saat ini masih goes mudik ke Yogyakarta. Selamat siang, Pak Hendro. Selamat siang, Om Reza. Ya, Pak Hendro, sekarang posisi di mana, Pak? Purwokerto. Purwokerto, dan nantinya akan menuju kemana nih, Pak? Ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Ini Pak Hendro, ini berangkat sendiri atau sama rombongan, Pak? Saya berangkat berdua sama Om Julius. Berangkat berdua. Kalau untuk anggota keluarga lainnya gimana nih, Pak? Apakah udah nyampe duluan atau gimana? Keluarga saya kebetulan di Jogja. Keluarga saya baik. Ini sudah berapa lama perjalanannya, Pak Hendro? Saya berangkat dari tanggal 28 siang dari Jakarta. Sudah berangkat dari tanggal 28 siang, itu artinya udah, ini hari ketiga berarti, Pak, ya? Betul. Hari ketiga. Ini persiapannya seperti apa, Pak? Persiapannya pastinya yang disiapkan mental, itu yang pertama. Karena naik sepeda beda, naik kendaraan yang pakai mesin ya, gitu. Yang mental. Yang kedua, sepeda itu sendiri, gitu. Karena naik sepeda ada tanjakan, itu kadang-kadang nggak bisa dinaiki, harus didorong gitu. Bagi saya yang pemula untuk sepeda gitu, banyak belajar dari Om Julius samping saya. Apa-apa siapin, selain pakaian ganti, peralatan mandi gitu. Saya pikir cuma itu aja, Mas. Sama mental, terutama mental. Oke, mental yang utama ya, Pak Hendro ya. Pak Hendro, kemudian mudik menggunakan sepeda ini pertama kali dilakukan atau sebelumnya sudah dilakukan, Pak? Goes mudik itu sejak 2012 dimotori oleh teman-teman komunitas, salah satunya adalah Bike to Work Indonesia, terus berlangsung sampai sekarang. Sempat istirahat karena COVID ya waktu itu. Ini mungkin setelah pasca COVID kita jalan lagi. Baik, berarti selain Pak Hendro, ini ada juga nih Pak anggota komunitas yang mudik menggunakan sepeda? Yang terdaftar barengan di kami itu tanggal 27 waktu dilepas di Jakarta di kantor Dinas Perhubungan ada 79 pesepeda terdaftar akan bersepeda menggunakan sepeda dari Jakarta ke
sejumlah kota di Jawa Tengah. Kebetulan saya sama Om Juli salah duanya. Oke. Tapi saya yakin banyak banget mungkin yang tidak terdata ya. Oke, Pak Hendro, kita kan tahu secara bersama-sama bahwa saat ini kan cuaca lagi nggak mendukung dengan baik ya Pak ya. Bisa terjadi hujan kapan saja. Itu gimana Pak? Berarti harus berhenti atau gimana? Berhenti. Kebetulan sepanjang jalan yang kami lalui itu posko-posko mudik itu banyak banget. Itu banyak banget. Macam-macam lah. Dari manapun itu banyak dan menyiapkan tempat untuk berteduh, istirahat, sampai ke medical check-up. Kalau yang pesepeda, kebetulan yang kami lewati itu satu di daerah Karawang. Itu ada rumah federal. Rumah federal. Itu teman-teman komunitas federal yang menyiapkan satu tempat untuk istirahat, yang ngecas pun gitu. Ada tempat untuk masak gitu. Istirahat, jalan silaturahmi, dan satu lagi semalam itu di Indramayu. Jadi ada dua teman-teman pesepeda yang siapin tempat untuk posko. Dan itu sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu juga. Oke. Jadi ini silaturahmi, menggiatkan lagi, dan ya cerita mengupayakan supaya tahun depan bisa lebih banyak. Oke, Pak Hendro, tadi kan dikatakan bahwa mudik menggunakan sepeda ini bukan pertama kali dilakukan, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Apa sih sebetulnya ide awalnya atau alasan utama kenapa menggunakan sepeda? Apakah ada tujuan tertentu seperti mengurangkan polusi atau lain sebagainya? Teman-teman saya juga kaget ketika saya tanya. Ini yakin naik sepeda? Iya. 79 ini gitu. Ceritanya tahun 2022 itu bahkan lebih dari 79 sampai 200-an orang. Sekarang 79 berarti ada penurunan gitu. Mungkin yang tidak terdata ya, tapi jumlahnya bisa juga lebih banyak dari 79. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tanya, kenapa mau naik sepeda gitu? Emang nggak punya duit? Tidak juga. Pilihan. Mereka punya kendaraan pribadi bermotor aslinya. Terus kalau mau niat memang mau pakai transportasi publik, pemerintah juga nyiapin tuh mudik gratis gitu. Ikutan program itu juga bisa. Mereka itu pilihan. Terus dikait-kaitkan kan tentunya bahwa Indonesia itu 2060 net zero emisi. Intinya pesepeda ini kalau cuma 79-200 nyoba dikampanyekan lagi, dikelola dengan benar, kolaborasi dengan baik, bisa jadi lebih dari itu dan kampanye jadi lebih bagus. Terus bisa kasih masukan sepanjang jalur mudik. Ternyata jalan bergelombang, jalan yang berlubang sedikit itu amat sangat nggak nyaman bagi pesepeda. Terus beberapa titik kita kasih tahu. Kemarin tuh di sekitar Cibitung, saya sama Om Jul tuh beneran turun dari kendaraan ini, sepeda kami tuntun tuh nggak jalan, nggak jalan, gerak gitu. Dituntun sepedanya lewat trotoar, akhirnya terus turun lagi, naik lagi jalan. Ya, kita tahu persis ya gitu bahwa semuanya pengen pulang ke tempat tujuan kita di kampung halaman dengan cepat dan terukur kira-kira. Tapi ketika sarana dan prasarana jalannya misalnya gitu. Kan dengan bagus, ini mungkin jadi satu masukan salah satunya. Tapi minat untuk bersepeda, dengar teman-teman bercerita sama tata kelolanya diperbaiki, saya yakin sih ya, ke depan akan jadi satu tren yang menarik. Baik. Terima kasih Pak Hendro Subroto, Ketua Bike to Work Indonesia. Tetap hati-hati Pak di jalan. Selamat siang, minal aidin mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Terima kasih banyak teman-teman. Ada hal yang menarik pada mudik kali ini. 4 pasang burung perkutut ikut mudik ke kampung halaman pemiliknya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal mudik. Ada yang unik saat pemudik membawa barang bawaannya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada mudik kali ini. Bukan hanya membawa pakaian ganti atau baju baru, tetapi pemudik ini membawa 4 pasang burung perkutut hewan peliharaannya ke kampung halamannya di Purworejo. Dirinya menuturkan burung ini dibawa lantaran takut mati jika ditinggal mudik. Pulang kampung kemana ini Bapak? Saya ke Purworejo Mas. Purworejo? Ya. Bawa apa ini Pak? Bawa burung puter pelung ini. Ada berapa ekor Pak? Ada 4 pasang. 3 pasang, yang 2 anakan. Anakan baru 3 bulan lah. Kenapa dibawa Pak ke kampung Pak? Karena ditinggal mudik nggak ada yang ngurusin. Jadi daripada mati itu sia-sia, mendingan dibawa ke kampung, kasih tetangga.
Burung yang memiliki suara unik dengan nilai jual dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah ini akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya untuk bisa dipelihara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik motor pun berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih, Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja belum bawa banyak duit. Nanti yang penting ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Hari Raya Nyepi, situasi di berbagai daerah di Bali terpantau sepi dan hening. Warga berdiam diri di rumah dan beribadah dengan khusyuk. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan upacara pengerupukan yang diiringi dengan pawai ogoh-ogoh sebagai perwujudan Sang Hyang Buta Kala. Hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Caka 1947. Sejak pagi di berbagai wilayah di Bali telah mulai melaksanakan ibadah Nyepi. Mayoritas warga berdiam diri di rumah untuk fokus beribadah, berdoa, dan merenung. Tidak ada kendaraan hilir mudik, hampir seluruh objek wisata tutup. Bahkan pemerintah membatasi layanan akses seluler agar umat lebih khusyuk dalam melaksanakan penyepian. Sebagai bentuk syukur, warga diberi waktu melaksanakan persembahyangan hingga pukul 6:30 pagi. Kemudian berdiam diri di rumah melaksanakan catur berata penyepian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melapor. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang pada hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.